Istri tentara ini dijebak oleh seorang polisi, hingga akhirnya. Sore itu, di sebuah pos perbatasan di Kalimantan, Sersan Rian Aditya duduk di dalam barak kecil sambil membersihkan senapan SS-2V5 miliknya. Sudah hampir 3 bulan ia bertugas di daerah ini sebagai bagian dari pasukan pengamanan perbatasan, jauh dari rumah dan jauh dari istrinya, Putri, yang ia nikahi 2 tahun lalu. Putri adalah seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi di Jakarta. Ia bukan tipe perempuan yang suka kehidupan mewah, itulah yang membuat Rian jatuh hati padanya. Sejak menikah, mereka menjalani kehidupan dengan penuh pengertian, meski harus sering berjauhan karena tugas Rian sebagai prajurit. Malam itu, ponsel Rian tiba-tiba bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layarnya. Dengan hati-hati, Rian mengangkat telepon tersebut. "Selamat malam. Kami ingin menginformasikan bahwa istri Bapak, Saudari Putri, saat ini sedang dalam tahanan kami," ujar suara di ujung telepon. Jantung Rian seakan berhenti berdetak. Ia menggenggam ponselnya lebih erat. Apa maksudnya Putri ditahan? Istri Bapak tertangkap dalam sebuah penggerebekan narkoba di Hotel Grand Permata. Kami menemukan barang bukti di dalam kamarnya, dan saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan, lanjut suara itu. Rian merasa darahnya berdesir. Putri narkoba? Tidak mungkin. Istrinya bahkan tidak pernah merokok, apalagi menggunakan barang haram seperti itu. Rian yakin pasti ada kesalahan. Ia langsung berdiri, menarik napas panjang. Kepalanya penuh dengan pertanyaan dan kekhawatiran. Keesokan paginya, Rian segera meminta izin kepada komandannya untuk terbang ke Jakarta. Beruntung, ia mendapatkan cuti mendadak karena alasan keluarga. Tanpa membuang waktu, ia naik pesawat pertama menuju ibu kota. Setibanya di Jakarta, Rian langsung menuju Polsek Kebayoran Baru. Di sana, ia berhadapan dengan seorang petugas jaga. "Saya ingin bertemu dengan penyidik yang menangani kasus istri saya," katanya dengan nada tegas. Tak lama kemudian, Rian dipersilakan masuk ke sebuah ruangan kecil. Ia mencoba menenangkan diri, meskipun amarah dan kecemasan bercampur di dalam dadanya. Di ruangan itu, seorang perwira bernama Ibtu Budi duduk di hadapannya sambil membuka sebuah berkas. "Istri Anda tertangkap di sebuah kamar hotel dengan barang bukti sabu seberat 5 gram. Saat kami gerebek, hanya dia yang ada di dalam kamar," jelas Ibtu Budi. "Putri tidak mungkin melakukan itu. Dia bahkan tidak pernah menyentuh barang haram," suara Rian bergetar, menahan emosi. "Kami hanya bertindak berdasarkan bukti yang ada, Pak. Kamar itu dipesan atas namanya, dan..." Ibtu Budi menundukkan pandangannya. "Barang bukti ditemukan di dalam kamar," kata Ibtu Budi datar. Rian mengepalkan tangannya. "Ada sesuatu yang tidak beres di sini." "Siapa yang melaporkan?" tanyanya tajam. "Kami mendapat informasi dari seorang informan," jawab Ibtu Budi dengan santai. Kecurigaan Rian semakin kuat. Ia menatap polisi itu dengan tajam. "Bisa saya bertemu dengan istri saya?" Ibtu Budi terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Silakan. Tapi hanya sebentar saja." Di ruang tahanan, pertemuan penuh air mata itu pun terjadi. Putri duduk lemas di sudut ruangan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Saat melihat Rian, ia langsung bangkit dengan lemas dan memeluk jeruji besi. "Rian, aku nggak tahu apa-apa," isaknya. "Aku sedang istirahat di kamar." Tiba-tiba mereka mengetuk pintu, lalu masuk dan menemukan narkoba. "Aku tidak tahu itu milik siapa." Rian mengepalkan rahangnya, hatinya bergejolak. Semakin yakin, istrinya dijebak. "Tenang, Putri. Aku akan cari tahu siapa yang melakukan ini," katanya, berusaha menenangkan, meski dalam hatinya ia sendiri bingung harus mulai dari mana. Keluar dari ruang tahanan, naluri Rian sebagai tentara berbicara. Ada yang ganjil. Polisi yang menangani kasus ini terasa tidak profesional. Ia menarik napas panjang. Ini belum selesai. Rian berdiri tegak di depan sel tahanan, matanya menatap tajam ke arah Putri yang masih menangis. Tubuhnya menegang, amarah berkecamuk dalam dadanya. Selama ini ia dilatih untuk menahan emosi, tapi kali ini berbeda. Ini tentang istrinya. "Putri, aku akan mengeluarkanmu dari sini," ucap Rian rendah namun penuh tekad. Putri hanya bisa mengangguk sambil mengusap air matanya. Saat kembali ke kantor utama, Rian berpapasan lagi dengan Ibtu Budi. "Bisa saya tahu siapa yang benar-benar melaporkan ini?" tanya Rian, berusaha menahan diri. Ibtu Budi menjawab dengan nada meremehkan, "Kalau mau tahu lebih lanjut, urus administrasi penangguhan tahanan."
Besok, datang lagi dengan pengacara. Rian mengepalkan tinjunya. Ia bisa merasakan ada permainan kotor di balik ini. Yang mereka tidak tahu, ia bukan warga sipil biasa. Ia seorang tentara. Dengan langkah mantap, Rian mendekat ke Ibtu Budi, berdiri tepat di hadapannya. Matanya menyala penuh amarah. "Jangan coba-coba bermain dengan saya," suaranya berat dan dingin. Namun Ibtu Budi tetap bersikap santai. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Kalau tidak puas, laporkan saja." Rian menahan diri, menatap meja di depannya dengan rahang mengeras. Seisi kantor mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. "Aku bukan orang bodoh. Aku tahu istri aku dijebak." Suara Rian menggema memenuhi ruangan. Beberapa polisi lain mulai mendekat, bersiap menghadapi Rian jika situasi memanas. Budi menyipitkan mata, terlihat tidak nyaman. "Pak, tenang. Ini kantor polisi, bukan markas tentara. Jangan buat keributan," katanya dengan nada memperingatkan. "Aku minta kamu keluarkan Putri sekarang juga. Kalau tidak, aku akan buat kalian menyesal," ujar Rian sambil menunjuk tepat ke wajah Budi. Budi tersenyum sinis. "Ancaman? Berani sekali Anda mengancam polisi," katanya. Dengan gerakan cepat, Rian mencengkeram keras seragam Budi, membuat seluruh ruangan menahan napas. Rian menarik Budi mendekat. "Aku tidak mengancam. Aku memastikan," suaranya bergemuruh seperti petir. Para polisi lain langsung bereaksi. "Lepaskan dia, Pak," seru salah satu polisi sambil meraih pentungan. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, Rian mengeluarkan kartu identitas militernya dan melemparkannya ke meja. Semua orang di ruangan itu terdiam. Wajah-wajah yang sebelumnya angkuh mendadak berubah menjadi tegang dan takut. Dari ruang dalam, terdengar suara berat dan berwibawa. "Ada apa ini?" Seorang pria berperawakan gagah berjalan keluar. Budi segera berdiri tegap dan memberi hormat. "Siap, Pak Kapolsek. Ini hanya sedikit kesalahpahaman." Kapolsek menatap Rian dengan tajam. "Anda siapa?" Rian mengambil kembali kartu identitasnya, menatap Kapolsek tanpa gentar. "Sersan Rian Aditya, TNI Angkatan Darat." Kapolsek menghela napas panjang. "Ikut saya ke ruangan," katanya dengan suara lebih tenang. Rian mengikutinya masuk, meninggalkan para polisi lain yang masih terdiam. Di dalam ruangan, Kapolsek Komisaris Sudarmaji duduk di balik mejanya dengan wajah serius. Rian berdiri tegak di hadapannya, ekspresinya keras menahan amarah. "Apa maksud Kapolsek menangkap istri saya tanpa bukti yang jelas?" tanyanya dengan nada tajam. Kapolsek terdiam sejenak, ekspresi bersahaja namun gelisah terlihat di wajahnya. Rian memperhatikan gerak-gerik kecil di sudut ruangan, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Saya mengerti posisi Anda, Sersan," ujar Sudarmaji akhirnya. "Namun kasus ini rumit. Kami hanya bertindak berdasarkan laporan yang masuk." Rian mengepalkan tangan di sisi tubuhnya. "Aku akan cari tahu siapa yang menjebak istriku. Dan jika aku menemukan bukti bahwa kalian bermain kotor, aku pastikan kalian akan berhadapan dengan hukum militer." Kapolsek tetap tenang. "Silakan. Tapi sampai saat itu, istri Anda tetap ditahan." Rian menatap semua orang di ruangan itu satu persatu, lalu berbalik dan melangkah keluar dengan penuh kemarahan. Saat pintu tertutup, Kapolsek dan bawahannya saling berpandangan dengan gelisah. Di luar, Rian berputar-putar, pikirannya berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Putri. Ia tahu, berhadapan dengan polisi nakal seperti ini tidak bisa hanya dengan argumen. Mereka bermain kotor, dan satu-satunya cara menghadapi mereka adalah dengan tekanan yang lebih besar. Begitu tiba di halaman kantor Polsek, Rian segera menghubungi seseorang. "Halo, Danang," suara Rian terdengar dingin di seberang telepon. Sertu Danang, rekan satu angkatannya yang kini bertugas di Kodim Jakarta Selatan, menjawab dengan nada terkejut. "Rian? Bro, lu di Jakarta? Ada apa?" "Ada masalah besar. Istri gue dijebak pakai narkoba, dan sekarang ditahan di Polsek Kebayoran Baru. Polisi di sini main kotor. Gue butuh bantuan," kata Rian, suaranya tegas dan tanpa basa-basi. Danang terdiam sejenak, lalu suaranya berubah menjadi serius. "Berani sekali mereka main kotor sama istri prajurit," geram Danang. "Tunggu, gue panggil anak-anak." Rian menutup telepon. Dalam hitungan menit, bala bantuan akan datang. Sementara itu, di dalam kantor Polsek, suasana memanas. Seorang polisi membentak, "Ini kantor polisi,
bukan tempat preman. Rian menatap tajam. Aku bukan preman. Aku tentara. Dan kalian semua sudah salah langkah. Suaranya menggema memenuhi ruangan. Beberapa polisi mulai bergerak mendekat untuk menenangkan situasi. Namun sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, suara deru motor dan mobil terdengar dari depan kantor polsek. Beberapa saat kemudian, pintu kantor polsek terbuka lebar. 5 orang prajurit TNI berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap. Di depan mereka, Sertu Danang berdiri dengan ekspresi dingin. Rian, kami di sini, kata Danang, melirik ke arah polisi-polisi yang kini tampak gelisah. Budi mundur 1 langkah, melirik gugup ke arah Kapolsek Sudarmaji yang baru keluar dari ruangannya. Wajah Sudarmaji tidak lagi setenang sebelumnya, kini terlihat tegang. Kapolsek berdeham, berusaha mengendalikan situasi, tetapi jelas bahwa keadaan sudah tidak berpihak pada mereka. Sertu Danang maju 1 langkah dan berkata tegas. Jangan coba-coba bermain dengan tentara. Kami tidak akan tinggal diam. Kapolsek hanya bisa mengangguk, tahu dirinya telah kalah dalam permainan ini. Rian menghampiri Putri, menggenggam tangannya dengan erat, dan membawanya keluar dari kantor polsek bersama teman-teman tentaranya. Namun dalam hati Rian sadar, ini belum berakhir. Ia masih harus mencari siapa dalang sebenarnya di balik jebakan keji ini. Beberapa hari setelah insiden di Polsek Kebayoran Baru, suasana di kantor itu berubah drastis. Kapolsek Sudarmaji duduk muram di ruangannya. Sejak kejadian itu, situasi makin memburuk. Laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus Putri sudah sampai ke Propam Polri dan POM TNI. Tak butuh waktu lama, tim investigasi langsung turun ke Polsek untuk melakukan pemeriksaan intensif. Di tempat lain, Rian bersama Sertu Danang dan beberapa anggota TNI lainnya juga telah mengumpulkan informasi tambahan. Dari hasil penyelidikan, terbukti bahwa Putri memang dijebak. Pelakunya adalah seorang rekan kerja Putri bernama Tony, yang bersekongkol dengan Ibtu Budi. Tony ternyata menyimpan dendam pribadi terhadap Putri karena pernah dilaporkan atas kecurangan di perusahaan mereka. Bersama Budi, Tony menyusun skenario menjebak Putri dengan menggunakan jaringan pengedar narkoba lokal. Semua bukti dan kesaksian diserahkan ke POM TNI dan Divisi Propam Polri. Proses hukum pun berjalan dengan cepat. Hari itu, kantor Polsek Kebayoran Baru dipenuhi tim pemeriksa internal, mengusut skandal besar yang telah mencoreng institusi mereka. Kantor Polsek Kebayoran Baru dipenuhi oleh beberapa petugas dari Propam yang datang langsung untuk melakukan sidang. Kapolsek Sudarmaji hanya bisa duduk diam di ruangannya saat seorang perwira tinggi masuk dengan wajah serius. Komisaris Sudarmaji, berdasarkan hasil investigasi, Anda terbukti melakukan pembiaran terhadap praktik kotor di institusi ini dan menyalahgunakan wewenang. Mulai hari ini, Anda resmi diberhentikan dari jabatan Anda sebagai Kapolsek Kebayoran Baru. Wajah Sudarmaji pucat. Ia mencoba berargumen, tetapi ia tahu perintah ini sudah final. Tak lama kemudian, ia dipanggil ke Polda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, nasib Ibtu Budi jauh lebih buruk. Setelah interogasi yang ketat, ia akhirnya mengaku menerima suap dari Tony untuk menjebak Putri. Tak butuh waktu lama, Budi dipecat dari kepolisian dan dijatuhi hukuman pidana atas penyalahgunaan wewenang, pemerasan, serta keterlibatannya dalam jaringan narkoba ilegal. Saat digiring ke mobil tahanan, ia sempat melirik ke arah Rian yang berdiri dengan ekspresi datar. Rian hanya menatapnya tajam. Kau yang menghancurkan hidupnya, gumam Rian dengan dingin. Beberapa hari kemudian, Putri resmi dibebaskan sepenuhnya dari segala tuduhan. Ia masih sedikit trauma dengan kejadian itu, tetapi Rian selalu ada di sampingnya. Saat mereka berjalan keluar dari kantor polisi setelah menerima surat keputusan bebas, Putri menggenggam tangan Rian erat. Mas, kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi, kata Putri dengan suara bergetar. Rian tersenyum kecil. Aku sudah berjanji untuk selalu melindungimu, kan? Di luar, Sertu Danang dan para prajurit TNI lainnya berbaris dengan langkah tegap. Danang menepuk bahu Rian, dan mereka melangkah dengan percaya diri. Rian dan Putri berjalan meninggalkan kantor polisi, meninggalkan mimpi buruk itu di belakang mereka. Tapi satu hal yang pasti, tak akan ada lagi yang berani bermain kotor dengan keluarga seorang prajurit. Nah, seperti itulah cerita di video kali ini. Semoga ada pembelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.